Tidak ada perkara yang mustahil. Makanya hati-hati di dalam hidup ini. Jangan bikin jalan baru. Ada Alkitab firman Tuhan. Bagi yang pria kalau mau cari jodoh, Amsal 31 baca. Jangan cuma cari jodoh itu yang cantik tok. Ya, Amsal 31, wanita yang takut akan Tuhan itu mahkota suaminya. Yang kedua cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih pagi. Jadi kalau pacarmu bangunnya siang, tidak usah kau kawin sama dia. Bakal berantakan rumah tanggamu. Alkitab itu sudah nulis. Ya, jadi cari istri itu yang sesuai kriteria firman Tuhan. Demikian juga cari suami. Ada banyak saudara kegagalan dalam kehidupan orang Kristen itu karena mereka salah melangkah, nggak baca Alkitab. Ya, tanpa visi umatku itu binasa. Tanpa firman Tuhan engkau nggak tahu apa-apa, buta kau jadi Kristen. Makanya ketika menghadapi tekanan, persoalan, banyak yang mau menyerah. Orang Kristen tidak suka dengan proses, padahal Tuhan mencintai proses. Ketika saya terima Yesus, saya masuk dalam masalah. Waktu saya terima Yesus, hidup saya penuh dengan tekanan. Ikut Yesus itu tidak enak, karena kita harus menyangkal diri, memikul salib, menanggalkan semua apa yang dulu menurut kita benar. Ketika saya terima Yesus, saya diancam mau dibunuh sama keluarga saya. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Sampai akhirnya tahun 96 papi saya bilang, 1 tahun saya mengalami saudara, ya, tekanan di dalam keluarga. Sampai akhirnya papi saya bilang, kalau kamu memang mau jadi Kristen, papi tidak bisa paksa kamu. Papi bunuh pun gak ada guna, cuma badanmu yang mati, tapi imanmu tidak. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kalau kamu memang memilih mengikuti Tuhan, pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu, kata papi saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ternyata ketika saya ikut Yesus, tidak malah kurus, jadi gendut. Ya, makanya banyak saudara. Saya dibilang begitu, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan benar saya keluar tahun 96 dari rumah, nggak bawa apa-apa, nggak bawa ijazah. Saya memulai hidup dari bukan nol, minus. Nggak tahu mau gimana, nggak tahu mau apa. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Di kota Palu saya nginep, tinggal, numpang di kos-kosan. Sepupu saya juga ngekos di tempat itu. Untuk bisa dapat makan dan tinggal gratis. Kalau mereka pergi kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Saya jadi pembantu di situ, bukan untuk digaji loh. Untuk numpang tinggal dan numpang makan. Saudara tahu anak kos, kalau ada duit makan, kalau tidak ada duit puasa. Dan saya dulu banyak puasa terpaksa saudara. Tapi saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Saya terima Yesus, kok bukan hidup saya tuh senang. Tapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang memberi peneguhan kepada saya. Ya, Tuhan bilang ikut Yesus itu tidak enak. Kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Kalau dulu saya Debbie yang sombong, Debbie yang angkuh, maka sekarang saya harus diproses Tuhan supaya saya mengerti arti kekristenan. Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, mereka mengamuk, mereka marah. Kenapa kami dibawa di padang gurun seperti ini? Saudara, engkau nggak bisa lari dari masalah. Kenapa saudara? Karena bagi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan kepada tanah perjanjian, itu mudah. Hanya dalam waktu perjalanan beberapa hari mereka bisa sampai. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel, itu butuh waktu 40 tahun. Karena setiap mereka menghadapi masalah di perjalanan, mereka selalu pengen pulang lagi ke Mesir. Mereka bilang, untuk apa engkau bawa kami di sini? Walaupun kami budak, tapi kami di sana enak. Itulah gambaran kita. Kita ini ikut Yesus, kita bilang kita mau ikut Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, kita cenderung selalu pengen balik kepada hidup lama kita. Kita selalu pengen balik kepada dosa kita. Bagi Tuhan yang sulit itu mengeluarkan kita ini loh dari perhambaan. Tetapi saudara, jalani proses itu. Saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus begini? Waktu itu saya tidak mengerti. Tapi sekarang saya bisa berkata, Tuhan terima kasih, untung dulu aku diusir. Kalau saya tidak diusir, saya tidak jadi Debbie Basir seperti hari ini saudara. Saya dibentuk Tuhan, saya diproses Tuhan. Karena itu, jangan engkau membenci proses Tuhan, jalani itu.
mengubah kita ini menjadi manusia baru itu tidak gampang. Tapi orang yang paling kasihan dan paling malang di dunia ini adalah orang yang hidupnya terpisah dari Allah. Dikatakan di sini jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Orang yang paling menderita itu orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak? Satu, yaitu dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu nggak mungkin bahagia. Roma 14 ayat 17 berkata begini, hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal harta, bukan soal depositmu di bank, bukan soal aset yang kau punya, tapi hal kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekalipun saudara masih ada dalam dunia ini, kalau saudara tinggal dalam kebenaran, hidupmu damai, hatimu penuh sukacita, engkau sudah berada di sorga sekalipun engkau masih ada di dunia. Tapi kalau saudara, walaupun engkau kaya raya, punya banyak uang, kalau saudara hidup dalam dosa, hatimu tidak damai, ya, galau, penuh tekanan, stres, tidak ada sukacita, tiap hari kau marah-marah, kau sudah berada di dalam neraka walaupun kau masih ada di dunia. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka hidup penuh damai sejahtera. Ya, tapi orang yang hidup jauh dari Tuhan, mereka tidak ada kebenaran, yang ada itu hanya dosa. Sebentar, saya mau difoto ya. Cepat. Habis ini nggak ada foto-foto ya. Soalnya kalau saya lagi khotbah di foto tuh, fotonya jadinya gini. Saya udah banyak lihat foto saya jelek-jelek, saudara. Ya, diangkat di Instagram, diangkat di, ya, jadi sudah tidak boleh foto lagi, saudara ya. Saudara, sampai di mana tadi? Tuh jadi lupa kan? Jadi saudara, waktu engkau hidup dalam kebenaran, ada damai sukacita, itu surga. Walaupun uangmu pas-pasan, amin. Loh, ini aminnya aku tidak yakin ya. Walaupun uangmu pas-pasan, kau tinggal dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu surga. Bahagia hidupmu. Tapi walaupun kau kaya raya, kau hidup dalam dosa, hatimu nggak ada damai, galau, apalagi sukacita nggak ada, yang ada tiap hari marah-marah, kau sudah di neraka dan kau orang paling malang. Marah itu saudara normal, tapi marah-marah itu gila. Ya, jangan marah-marah, itu kerajaan setan. Makanya dikatakan di sana, jangan hidup jauh dari persekutuanmu dengan Tuhan. Kita nih kalau terhubung dengan Tuhan tuh, itu hidup tuh luar biasa, saudara. Ada yang berikutnya, orang itu kalau hidupnya itu ya tanpa persekutuan dengan Tuhan, pengertiannya gelap, ya hidupnya jauh dari Allah, bodoh, kebodohan yang ada dalam hati mereka, kedegilan, hatinya itu nggak mau bertobat. Ayat 19 berkata begini, kita baca sama-sama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa itu bangga loh. Udah berdosa bangga dia. Melakukan segala kecemaran dia itu bangga. Ya selingkuh, ya suka bersinah, percabulan, homo, lesbi. Ya yang selingkuh tidak usah angkat tangan. Saya yakin ada cara Tuhan untuk membuka perselingkuhan. Makanya orang yang menyembunyikan dosa tidak akan tenang hidupnya. Tapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mengakui dosanya lalu meninggalkannya. Engkau akan berbahagia. Tapi terkutuklah dan binasalah orang yang menyembunyikan dosanya dan hidup di dalam dosa itu. Saudara, Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk membuka dosa. Ya, jadi ibu-ibu tidak usah kau kejar-kejar kalau suamimu selingkuh, ya. Kalau saya tuh capek bu, kata ibu-ibu telepon saya tuh capek, saya mata-matai suami saya bu, tiap malam kerjaan saya ngikuti dia bu, dari satu naik klub dia pindah, saya dari jauh buntuti dia bu. Saya bilang, ngapain bu, buntuti suami begitu ngapain? Apa yang ibu dapat? Sakit hati kan? Malah mending kau tidur di rumah, doa, duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta Tuhan jamah, ya jamah suamiku Tuhan. Kalau perlu doa Tuhan, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Nggak usah kau kejar dia. Satu kali ada seorang ibu tuh, dia bersaksi, saudara. Bu Debbie, saya mau bersaksi bu.
Saya dan suami saya ini melayani Tuhan. Terus kami hidup melayani Tuhan, tiap malam kami doa bersama. Tapi kehidupan ekonomi kami pas-pasan. Lalu kami mulai berdoa, Tuhan, ya kalau bisa Tuhan berkati ekonomi keluarga kami. Singkat cerita, suami saya dapat proyek. Ketika dapat proyek, dia tuh harus bolak-balik Jakarta, bolak-balik sama daerahnya. Suaminya ini di Jakarta itu ternyata diajak sama temen gereja di Jakarta pergi ke night club, saudara. Awalnya lihat-lihat penari-penari perempuan seksi, ya, nari-nari. Lama-lama tergoda, bawa perempuan itu ke hotel, masuk hotel. Makanya dia semakin sering ke Jakarta, jarang pulang. Hidupnya berubah. Istrinya itu melihat perubahannya. Bapak-bapak, kalau kau melakukan dosa, istrimu tuh tahu. Jangan kau pikir istrimu tidak tahu, ya. Bapak-bapak nggak usah melototin saya begitu. Biasa aja, mukamu biasa, tegang semua terus ngeliatin. Saya tidak terintimidasi dengan tatapanmu yang sinis itu. Ya, nggak usah tepuk tangan. Saudara, istrimu tuh tahu. Istrinya bilang, saya tahu bu, suami saya itu berubah. Orang tuh kalau hidup dalam dosa itu ketahuan kok. Ya, mau sepinter apapun engkau berusaha menyembunyikan, ketahuan. Karena itu ada auranya memang. Lalu saudara, istrinya tanya, Pak, kamu kayaknya berubah. Ada apa? Berubah apa toh? Marah saudara. Nah, suami itu kalau ditanya marah, fix. Fix itu fix. Ya, marah saudara. Apa sih? Berubah macam-macam loh. Kalau ngomong karena benar. Memang begitu. Ya, akhirnya istrinya nggak mau tanya lagi. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang suamiku ini ada macam-macam, dia jatuh dalam dosa, bukakan Tuhan, bukakan. Engkau punya 1001 macam cara. Satu kali suaminya ini dari Jakarta mau pulang nih ke daerah. Di hotel dia foto pakai kacamata hitam, selfie, dikirim ke istrinya, Ma, aku mau balik sebentar lagi, kangen sama kamu. Nanti kita ketemu ya. I need you, I love you, I want you. Dikirimlah fotonya ke istrinya. Istrinya lihat, digedein saudara. Di kacamata hitamnya ada cewek pakai rok mini duduk di depannya. Ada, ya. Kau selalu punya cara membongkar dosaku. Hati-hati. Istrimu tak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan dia punya banyak cara. Tapi kalau dia bongkar dosamu, bersyukur. Itu artinya kau dikasihi Tuhan. Jangan kau marah. Jangan main-main dengan dosa. Sudah cukup kasih karunia Tuhan buatmu. Ya, saudara pikir satu kali saja, satu urat aja di jantungmu digunting malaikat, mati loh kita ini, mati. Ya, jadi jangan macam-macam ya bapak-bapak. Kalau kamu selingkuh, ingat, jantungmu tuh satu urat aja digunting, putus. Ya, jangan sombong. Ya, hidup ini anugerah, amin.